Keberadaan kain tenun tradisional Indonesia diperkirakan telah berkembang sejak masa Neolitikum. Dari masa itu pula, mengalami banyak perubahan sesuai seiring berkembangnya zaman. Dari Pulau Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Sumatera, hingga Pulau Papua, masing-masing memiliki corak khas tersendiri. Mulai tahun 1970-an, untuk daerah sini ibu-ibu mulai menenun sendiri karena di sini hasil panennya kurang bagus. Akhirnya mereka berkreasi untuk membuat tenun lurik, dan untuk sekarang sampai untuk saat ini kita buat mesin secara otomatis yang dioperasikan manual. Kenapa harus kain lurik? Yang pertama, kita itu melestarikan salah satu budaya Jawa. Yang kedua, meneruskan usaha keluarga yang turun-temurun dari nenek moyang. Yang ketiga, kita bisa bangga menghasilkan produk lurik yang lebih berkreasi. Untuk generasi muda milenial diharapkan bangga akan budaya kearifan lokal Jawa, terutama kain tenun lurik, dan besar harapan para anak muda bangga menggunakan dan berkreasi dengan kain lurik, serta mampu mempublikasikan dan memasarkan ke ranah global yang lebih luas. Kenapa aku memilih terjun di bisnis penjualan kain tenun lurik ini? Karena yang pertama, aku tuh dari turun temurun, dari nenek, dari kakek itu udah berkecimpung di bisnis kain tenun ini sendiri. Jadi sia-sia gitu loh sebagai ahli warisnya, tapi kenapa nggak mau ngembangin? Kan sedangkan peluang masih besar di situ, sedangkan pesaing belum terlalu banyak. Kalau kita mau menginovasi, mengkreasikannya, mungkin omset kita bisa jauh lebih besar daripada mereka-mereka. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua ya balik lagi, kita harus mencintai budaya kita sendiri, budaya Jawa, dan kita harus mencintai produk-produk lokal. Untuk target pemasaran di bisnis ini di awal, ya untuk testing pasar, saya mencoba untuk berjualan via online. Ya, lewat marketplace, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan beberapa media sosial. Dengan beberapa bantuan dari relasi-relasi yang berkenan untuk memulai bisnis di kain tenun ini. Karena prospek untuk kain tenun ini juga besar, karena prospek di penjualan kain tenun lurik ini sendiri terus meningkat karena dengan adanya motif-motif baru seperti gradasi, adapun kreasi dengan batik, itu meningkatkan nilai jual dari tenun lurik itu sendiri. Dengan munculnya motif-motif baru, motif-motif gradasi baru, itu sangat mendukung banget di penjualan-penjualan kita ke sasaran yang lebih tinggi lagi, ke kelas yang lebih tinggi lagi, dan sudah masuk butik, dan itu kualitasnya tidak diragukan lagi karena beberapa produk dari lurik sudah masuk ke luar negeri, dan karena beberapa produk lokal juga sudah masuk ke luar negeri. Itu tujuan kita, jadi mengglobalkan pemasaran ke luar negeri. Itu target saya di tahun ini. Semoga itu tercapai, dan semoga banyak lagi anak muda yang sadar bahwa kain tenun lurik itu memiliki potensi yang besar bagi kita para anak muda kalau ingin mengembangkannya, mengolahnya menjadi lebih berkreasi. Dua pemuda ini membuktikan bahwa bisa meraup keuntungan yang sangat banyak dengan menjunjung tinggi kearifan lokal mereka. Semua hal itu bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai pemuda Indonesia tidak ada alasan untuk tidak sukses. Walaupun di masa pandemi ini tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan. Justru ini adalah momentum kita sebagai pemuda Indonesia untuk membuktikan bahwa dengan kearifan lokal kita bisa maju dan turut menjaga aset bangsa ini. Inilah harapan lintas generasi.